membuka satu peluang besar buat teman-teman Indonesia bisa berdatangan mencari nafkah di tanah Papua. Halo, selamat malam, pagi, siang, sore buat semua teman-teman yang nonton. Kali ini kembali lagi kita berjumpa. Saya pengen cerita sebuah dinamika yang terjadi di Indonesia. Nah, dinamika adalah situasi tanah air dan juga situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanah Papua. Nah, teman-teman, kita kalau bicara tanah Papua sangat morat-marit, sangat susahnya, ribetnya sejarahnya tanah Papua itu sangat padat dan sangat penuh dengan cerita. Tapi hari ini dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo, hari ini tanah Papua dapat penghargaan yang sangat luar biasa. Dan ini saya apresiasi buat Bung Jokowi dengan rekan-rekan pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih dengan ikhlasnya, dengan satu inisiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia buat orang-orang ras Melanesia, orang-orang Papua tentunya. Tapi dalam situasi ini 90% orang Papua itu ada luka yang perlu disembuhkan. Nah, di sini luka adalah sejarah Papua dan juga HAM, pelanggaran-pelanggaran Papua. Masa lampau Papua itu belum diselesaikan, tetapi dengan hegemoninya, dengan kepentingannya beberapa orang, hari ini Papua dapat 3 hadiah yang sangat luar biasa. Nah, tentunya yang pastinya adalah pemekaran provinsi. Wow, saya salut, tapi juga saya sedikit bimbang karena kehidupan orang Papua dengan non Papua yang saya biasa bilang adalah rakyat Benalu yang ada di tanah Papua adalah 1:10. Kebanyakan teman-teman yang dari luar Papua yang banyak hidup di tanah Papua, sehingga dengan adanya pemekaran daerah baru ini membuka satu peluang besar buat teman-teman Indonesia bisa berdatangan mencari nafkah di tanah Papua, dan itu hak kalian. Tapi ingat baik-baik, Anda harus sopan di tanah Papua, Anda harus menghargai rakyat pribumi dan menghargai budayanya, bahasanya yang ada di tanah Papua. Kalau kita bicara pemekaran, pada dasarnya, kalau kita bicara pemekaran, pada dasarnya rakyat Papua itu sebenarnya sudah menolak. Tapi ada apa dan mengapa saya tidak tahu, negara dengan kepentingan politik global atau dengan pertimbangan-pertimbangan lain, mereka memutuskan untuk ada 3 provinsi di tanah Papua. Yang pertama provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan provinsi Papua Selatan. Nah, ini sudah dikukuhkan pada tanggal di bulan Juli di tahun 2020 ini. Dan ini saya sebenarnya berpikir untuk anak-anak muda Papua, sebagian orang Papua itu menolak, sebagian besar 90%. Yang 10%, katakanlah 10% itu orang-orang yang ada duduk di pemerintahan Indonesia,
yang saya bisa bilang adalah kakak-kakak pejabat atau abang-abang yang duduk di kursi pemerintahan yang menerima. Dan terima kasih, itu satu hal yang sangat baik, inisiatif atau inisiasi yang baik dilakukan oleh abang-abang semua. Hormat, saya respect, dan juga terima kasih buat Indonesia juga, karena dengan adanya pemekaran mungkin akan membantu rakyat Papua lebih maju satu langkah lagi, lebih maju, berpikir secara maju, bersaing secara positif. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusia Papuanya itu, apakah sudah siap atau tidak. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Dan 5% saya rasa sedikit sudah siap orang Papua, tapi dengan di segi yang lain akan dikuasai oleh teman-teman rakyat Benalu yang akan berdatangan di tanah Papua. Nah, ini sedikit miris sekali teman-teman Papua, dan saya mau sampaikan informasi ini karena saya mau bercerita, karena ini penting sekali buat kita semua anak muda dan juga pemuda-pemuda Papua. Ayo, mau dan tidak, kita harus siapkan diri, karena ini gelombang yang sangat deras menghampiri kita. Bagaimana kita melawan gelombang ini dengan otak kita, kepala dingin kita, mengelola apa yang ada di depan mata kita. Dan mau dan tidak, kita harus bersaing secara positif, teman-teman muda Papua. Maka buang kebiasaan yang tidak membangun, kebiasaan yang tidak menguntungkan, kebiasaan nongkrong-nongkrong yang tidak penting. Buanglah teman-teman, itu sangat tidak menguntungkan. Mari persiapkan diri untuk bersaing secara positif, karena pemekaran ini tantangan lebih berat buat kita semua generasi muda Papua. Bisa-bisa kita hanya meninggalkan satu nama bahwa Pulau Papua pernah dihuni oleh orang Papua, tetapi orang-orangnya sudah minoritas. Itu akan terjadi karena teman-teman mayoritas akan semakin banyak di tanah Papua ini. Nah, saran saya ketika DOP ini masuk buat pemerintah Republik Indonesia, bahwa kasihlah kesempatan putra daerah, semua anak-anak asli Papua dari tamatan SMA sampai SMP pun dipekerjakan dalam pemekaran baru ini, karena itu haknya mereka. Dan pertimbangan Negara Kesatuan Republik Indonesia kan banyak teriakan-teriakan di luar sana, teriak minta merdeka, minta harus berdiri sendiri, Papua harus berdiri sendiri, karena ini kan tawaran yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada rakyat bangsa Papua. Jadi masukkan tamatan SD ke SMP ke SMA ke, masukkan mereka jadi PNS, masukkan, berikan mereka kesempatan untuk berkarya di negerinya mereka. Tidak boleh lagi ada orang-orang, teman-teman dari luar sana datang. Biarkan mereka bekerja untuk tanah mereka, mereka mendidik mereka kasih tahu mereka. Maksud saya, orang Papua mendidik orang Papua mengajar orang Papua mengajar, membangun orang Papua sendiri. Seperti begitu, itu saran. Dan buat sahabat-sahabat semua yang nonton, saya pikir tantangan terberat adalah bagaimana kita cara menyikapi, bagaimana kita bersaing secara positif. Bagiku generasi muda Papua, barang sudah depan mata, tidak perlu lagi kita berdebat. Ayo kita persiapkan diri bagaimana kita perlu bersaing secara positif. Dan terima kasih sahabat semua yang mau nonton tentang channel YouTube ini. Semoga isi hati atau perasaan saya ini kalian dapat inspirasi dan pesan baik buat teman-teman semuanya. Salam damai dari saya, Nies. Hormat buat semua teman-teman.